Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang hari ini mempertemukan kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini Bapak akan menjelaskan mata kuliah kita berkaitan dengan akhlak tasawuf. Tapi hari ini Bapak akan lebih fokus membahas tentang ilmu tasawuf. Karena apa? Ilmu tasawuf ini sangat penting bagi Bapak dan Ibu setelah mengikuti pembelajaran akhlak tasawuf itu sendiri. Oke, insya Allah video ini Bapak akan buat per episode. Kenapa? Pembahasan berkaitan dengan ilmu tasawuf ini sangat panjang sekali, dari mulai sejarah awal munculnya ilmu tasawuf sampai perkembangannya di Indonesia. Oke, kita mulai saja. Ibu dan Bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang harus diketahui oleh ibu dan bapak bahwa awal munculnya ilmu tasawuf itu berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Ya, di mana Rasulullah SAW lagi duduk berkumpul bersama para sahabat ketika selesai dakwah, lalu tiba-tiba datanglah sesosok makhluk yang menggunakan pakaian serba putih, rambutnya hitam pelang, lalu dia datang di hadapan Rasulullah sambil meletakkan tangannya di atas lutut daripada Rasulullah SAW, lalu sambil mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, wahai Rasulullah, apa itu iman? Lalu Rasulullah SAW menjawab bahwa iman adalah kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kamu beriman kepada Rasul-Rasul Allah, kamu beriman kepada kitab-kitab Allah, kamu beriman kepada hari kiamat, kamu beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Selanjutnya, dia mengajukan pertanyaan yang kedua, yaitu, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Lalu Rasulullah SAW menjawab bahwa Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan naik haji bagi yang mampu. Selanjutnya mengajukan pertanyaan yang ketiga, wahai Rasulullah, apa itu ihsan? Lalu Rasulullah menjawab bahwa ihsan itu adalah ketika kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah, tapi ketika kamu tidak melihat Allah, maka Allah lah yang akan melihat kamu. Lalu orang itu menjawab bahwa semua jawabannya dari mulai iman, Islam, ihsan semuanya benar. Ya, lalu ketika dia pergi meninggalkan, lalu para sahabat itu menanyakan, siapakah itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab bahwa itu adalah malaikat Jibril yang memberikan wahyu kepadanya. Oke, itu adalah dasar daripada ilmu tasawuf. Jadi titik benih daripada ilmu tasawuf berasal dari hadis ini, gitu ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, ya, yaitu adalah hadis dari Muslim. Begitupun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu hadis dari Imam Bukhari. Tapi semua hadis ini mempunyai makna yang sama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Oke. Dari ketiga hal ini, yang pertama adalah iman, Islam, dan ihsan, sehingga para cendekiawan Islam ataupun para ulama Islam membuat kajian satu ilmu pengetahuan berkaitan 3 hal ini. Yang pertama adalah iman. Iman, para cendekiawan Islam membuat satu ilmu pengetahuan Islam berkaitan dengan akidah. Jadi iman itu adalah berkaitan dengan akidah, sehingga alirannya adalah ada aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Begitupun selanjutnya adalah Islam. Islam ini ya dibuat menjadi satu ilmu pengetahuan yang sampai saat sekarang ini, dari masa klasik sampai masa kontemporer atau masa modern, yaitu fikih. Nah, disinilah lahir beberapa mazhab. Ada 4 mazhab. Yang pertama adalah mazhab Hanafiyah, yang kedua adalah mazhab Maliki, yang ketiga adalah mazhab Syafi'i, yang keempat adalah mazhab Hambali. Selanjutnya adalah ihsan. Ihsan ini dibuat menjadi satu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu akhlak, atau kata lain adalah ilmu tasawuf. Disinilah muncul ilmu tasawuf itu sendiri. Asal muasal ilmu tasawuf itu lahir dari hadis ini. Oke, langsung kita bahas. Menurut orang tasawuf, ya, dari kalangan tasawuf, mereka mengatakan bahwa ilmu tasawuf ini adalah berasal dari zaman Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW ketika menerima wahyu, beliau menghindarkan diri daripada orang-orang jahiliyah ataupun orang-orang jahiliyah pada saat itu. Dia ingin bertahanus di Gua Hira, menghindarkan diri, ingin mendekatkan diri kepada Allah biar beliau mendapatkan wahyu pada saat itu. Begitupun hal ini pun diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabatnya, begitupun Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, begitupun Ali bin Abu Thalib. Keempat khalifah ini mengikuti jejak langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu dilanjutkan sahabat yang bukan khalifah, yaitu Abu Al-Ghifari, begitupun Salman Al-Farisi. Begitupun hal ini pun diikuti oleh kaum tabi'in, ya, di mana nama yang paling populer di kalangan tasawuf yaitu adalah
Hasan Bisri. Ya, Hasan Bisri ini mungkin Bapak dan Ibu mungkin kurang mengenalnya, tapi kalau seandainya ketika kita membuka Al-Qur'an ada Asmaul Husna, yaitu yang membuatnya adalah Hasan Bisri itu sendiri. Begitupun Hasan Bisri ini adalah dikenal sebagai anak susu daripada Rasulullah SAW. Kenapa disebut sebagai anak susu? Karena pada saat itu ibunya bekerja di rumahnya Rasulullah SAW, yaitu di rumahnya Ummu Salamah. Pada saat lagi masak, tiba-tiba Hasan Bisri nangis, ya, karena ibunya lagi masak, rewel, sehingga apa? Tanpa sadar, Ummu Salamah pun mengeluarkan susunya untuk disusuin Hasan Bisri pada saat itu, sehingga Hasan Bisri disebut sebagai anak susu Rasulullah SAW karena pernah disusui oleh istri Rasulullah SAW, yaitu Ummu Salamah. Setelah itu Rasulullah SAW meninggal, lalu Hasan Bisri ini hidup di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dan pada saat dia hidup di zaman Khalifah Umar bin Khattab, dia melihat kesederhanaan daripada Umar bin Khattab itu sendiri. Padahal dahulu itu dia adalah sebagai Amirul Mukmin. Dia disuruh tinggal di istana yang megah, tapi dia tidak mau. Dia ingin tinggal di rumahnya sendiri. Begitupun fasilitinya sangat megah, gitu ya. Harta bendanya sangat banyak, bahkan triliunnya, bahkan miliaran, gitu ya. Tapi dia tidak memanfaatkan. Justru harta benda itu dia memanfaatkan untuk membagikan harta itu kepada fakir miskin ketika di malam hari, ketika orang-orang pada tidur. Begitupun bajunya itu ya seperti bukan orang istana, bajunya itu tambal, gitu ya. Jadi yang dijahit, gitu ya. Jadi artinya bahwa bajunya itu adalah apa adanya, sederhana banget, ya, tidak seperti halnya raja-raja yang sebelumnya, gitu ya, ataupun raja-raja yang sesudahnya, gitu ya. Jadi dia hidup dalam kesederhanaan. Nah, hal ini pun setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, ya, lalu Hasan Bisri ini tumbuh menjadi seorang ulama besar, ya, di zaman dinasti Umayyah. Kenapa? Dari zaman sistem khalifah lalu berubah menjadi dinasti Umayyah dikarenakan apa? Persoalan adalah ketika khalifah terakhir, yaitu Ali bin Abu Thalib, yang dituduh membunuh Utsman bin Affan, ya, keluarga daripada Utsman bin Affan yang disebut dengan Muawiyah. Ya, sehingga Muawiyah bin Abu Sufyan itu memimpin pasukan untuk membunuh Ali bin Abu Thalib pada saat itu. Sehingga muncullah aliran-aliran di situ. Muncullah aliran Khawarij, yang kedua adalah muncul aliran Syiah, begitupun muncul aliran Murji'ah ataupun muncul aliran Muawiyah pada saat itu. Sehingga aliran Khawarij itu mengatakan bahwa Syiah yang mendukung Ali ataupun Muawiyah, ya, itu adalah semuanya sesat dan telah melanggar aturan Allah sehingga mereka patut untuk dibunuh. Ya, sehingga pada saat itu pun, ya, karena sistem politik yang kotor, ya, sehingga Hasan Bisri hidup di zaman itu, ya, melihat, ya, perbedaan antara sistem kekhalifahan yang dibangun oleh Umar bin Khattab pada saat itu berbeda jauh dengan sistem yang dibangun oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu dengan sistem dinasti ataupun monarki ataupun kerajaan, yaitu sistem keturunan. Kenapa? Pada saat itu perbedaan jauh. Kehidupan Umar bin Khattab pada saat itu, dia sebagai umaro ataupun sebagai pemimpin pada saat itu hidupnya sederhana, tapi berbeda dengan para penguasa di dinasti Umayyah. Mereka lebih mencintai harta benda, mencintai jabatan, bahkan makan minum mereka, tempat makan minum mereka terbuat dari emas, gitu ya. Baju mereka juga terbuat dari emas, gitu ya. Jadi hidup dalam kemewahan, sehingga apa? Hasan Bisri itu pun gelisah. Kenapa? Ya, berbeda jauh dengan kehidupan di zaman Umar bin Khattab pada saat itu, sehingga dia pun mengeluh dan ingin mengkritisi pemerintah dinasti Umayyah pada saat itu, tapi bukan dengan perkataan tapi dengan tindakan, yaitu salah satunya adalah dia membuat baju yang terbuat dari kulit domba yang disebut dengan kain wol, gitu ya. Nah, inilah kata awal ilmu tasawuf itu, yang dalam bahasa Arab kain wol itu disebut sebagai suf, yaitu kain wol yang terbuat dari kulit domba. Ini yang digunakan oleh Hasan Bisri untuk mengkritisi pemerintah pada saat itu. Karena Hasan Bisri adalah seorang tokoh besar, ya, sehingga murid-muridnya pun mengikuti, karena dia sebagai ulama besar sehingga murid-muridnya pun mengikuti apa yang dilakukannya. Hasan Bisri, yaitu menggunakan pakaian wol, gitu ya, biar kelihatan sederhananya untuk memisahkan antara umaro dengan ulama pada saat itu. Jadi ketika kita melihat pakaian umaro mewah-mewah, tapi kalau ketika kita melihat pakaian ulama
sederhana saja. Itu yang memisahkan sehingga kita kenal pada abad pertama itu dikenal sebagai kata juhud, yaitu dalam bentuk tindakan, belum dikatakan sebagai kata tasawuf ya. Kata tasawuf itu dikenal pada abad ketiga, yaitu yang mempopulerkan adalah Abu Hasim Al-Qusairi pada saat itu. Ya, dalam arti pada saat itu sehingga murid daripada Hasan Bisri itu pun mengikuti jejak langkah yang dilakukan oleh Hasan Bisri pada saat itu dengan menggunakan pakaian seadanya. Sehingga pada saat itu pun orang-orang Badui, Arab Badui itu datang belajar ya ke murid-murid daripada Hasan Bisri itu, mereka lalu pulang ke kampung halaman mereka. Mereka mengatakan bahwa kami ini adalah muridnya Hasan Bisri, padahal mereka datang belajar cuma hanya 2 hari, paling lama 1 minggu. Lalu mereka pulang ke kampung halaman mereka. Mereka mengatakan bahwa kami ini adalah orang-orang yang tahu tentang masalah agama ya, karena kami pernah belajar dengan orang-orang hebat gitu ya, para ulama hebat ya. Contoh seperti halnya di Indonesia, kita pernah belajar sama Agim, lalu kita pulang ke kampung halaman, kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita pernah belajar dengan Agim, sehingga masyarakat di sana percaya saja. Ya, padahal masyarakat awam ya apa yang kita katakan mereka tetap percaya. Sehingga orang-orang yang seperti inilah yang membuat toriko-toriko. Misalnya nanti kita akan video selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan masalah toriko. Tapi orang-orang yang Arab Badui ini mereka belajar cuma sebentar saja, lalu mereka menyebarkan ajaran ini kepada masyarakat dengan membuat toriko. Toriko itu jalan ya, ataupun metode ya, ibarat seperti semua organisasi yang punya pemahaman tersendiri ya. Lahirlah toriko-toriko inilah, setiap fatwa mereka itu ya dikatakan benar oleh masyarakat. Kenapa? Ya masyarakat cuma hanya mempercayai saja, karena mereka takut juga mengatakan salah ya. Ya sehingga diiyakan saja sama masyarakat karena mereka pernah belajar sama Hasan Bisri gitu ya katanya ya. Tapi kepercayaan itu pun menjadi satu tradisi ya, sehingga membuat suatu organisasi yang disebut dengan toriko yang kita kenal sekarang. Kalau di Indonesia namanya adalah tarikah. Ya, dari tarikah inilah mereka membuat apa yang disebut dengan makom. Ya, dari segi makom inilah tingkatannya sampai ke tingkat wali. Ketika sudah sampai ke tingkat wali, mereka ini lebih hebat daripada kita itu sendiri. Karena kita dianggapnya masih awam, bahkan tidak tahu apa-apa. Karena kita masih levelnya adalah level